bahwa ghibah itu adalah ayyadhkuru akhakal muslim bima yukrihuhu walaupun tasadiqan katanya. Oh, dalam hadis dikatakan dzikraka akhaka bima yakrahu in kana fi taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Itu adalah ghibah. Jadi ghibah itu adalah menyebutkan atau membicarakan saudaramu ya dengan sesuatu yang tidak disukainya ya. Jadi kalau kamu membicarakan sesuatu yang tidak disukainya ini ada pada orang tersebut, atau kita sering membicarakannya, ini kan fakta, nah, ini adalah ghibah. Kalau membicarakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya namanya bohong ya. Jadi hati-hati dalam berghibah. Waqala al-musannif wa haka al-Qushairi an Abi Ja'far al-Balkhi. Imam al-Qushairi Abi Ja'far dan meriwayatkan dari Abi Ja'far al-Balkhi mengisahkan, qala, beliau berkata, innahu kana indana syabun min ahli Balkhin wa kana yajtahidu wa yata'abbadu. Kata Imam Qushairi, dulu di kami itu ada seorang pemuda yang bersungguh-sungguh dan dalam beribadahnya itu taat sekali. Sungguh-sungguh ibadahnya taat, ngajinya rajin dan lain sebagainya. Hanya saja illa annahu kana yaktabun nasa wa yaqulu fulanan kadza wa kadza wa yaqulu fulanun kadza wa kadza. Hanya saja ini bocah ini, pemuda ini senang banget ngomongin orang. Asal duduk di mana diceritain si fulan begini, si fulan begitu. Yang ini begini, yang ini begitu. Nah, fara'aituhu yauman indal mukhannathin al-ghasalin fa kharaja min indihim. Lalu satu ketika Imam Al-Qushairi bertemu dengan si pemuda ini berada di tempat yang penuh dengan mukhannas. Mukhannas itu waria lah gitu Pak, laki-laki yang keperempuan-perempuanan ya, di antara mukhannasin yang gosalin, yang tukang cuci, laundry gitu ya. Tapi ininya yang punyanya nih mukhannas, orang-orang yang gemulai lah, laki-laki yang gemulai lah, kira-kira begitu. Lalu si pemuda ini keluar, artinya keluar menjauh dari para laki-laki mukhannas ini. Fakultu, lalu saya bertanya, kata Imam Al-Qushairi, ya fulan, wahai fulan, mahaluka, bagaimana kabarmu sekarang? Bagaimana keadaanmu? Faqala, kata nis muda, tilkal waqi'atu finnas awqa'atni lahada. Kejadian dulu yang sering saya lakukan kepada orang-orang, ngibahin orang-orang, telah membuatku berada di tempat ini, telah menjerumuskanku berada di tempat ini, kata dia ya, bersama dengan orang-orang yang mukhannas. Kenapa dengan mukhannas? Kan biasanya yang seneng ngomongin orang biasanya kayak orang perempuan gitu ya, kira-kira begitu. Lalu kata beliau, ubtulitu bi mukhannasin min haula'i, dan aku diuji oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah dengan bekerja kepada salah seorang dari mukhannas itu, dari laki-laki yang keperempuanan itu. Wa ana huwa da akhdimuhu min ajlihi, dan inilah aku sekarang melayani dia, melayani mukhannas itu. Wa tilkal ahwal kulluha faqad dhahaba anni, dan keadaan yang dulu yang dia bersungguh-sungguh belajar, yang sungguh-sungguh beribadah, udah nggak ada katanya sekarang padaku. Aku sudah tidak lagi seperti itu ya. Qad'allaha li la'allallahu yarhamuni, maka tolong katanya doakan aku semoga Allah merahmatiku. Nah, ini adalah salah satu kisah tentang orang yang senang berghibah ya. Jadi dengan berghibah ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita, naudzubillahi min dzalik ya, ke tempat yang sesungguhnya tidak disukai oleh kita. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, wahaka al-Yafi'i. Imam al-Yafi'i bercerita,
Anil Hamid, Anil Junaid, dari Imam Al-Junaid, annahu qala, bahwasanya ia berkata, kuntu jalisan fi masjidi Shuniziyah antadhiru janazatan usolli alaiha. Imam Al-Junaid berkata, kata beliau dulu, suatu ketika beliau sedang duduk ya di masjid Shuniziyah, sedang duduk menunggu untuk menyolatkan sholat jenazah, untuk sholat jenazah. Fara'aitu faqiran alaihi atharun nusuki yas'alun nasa faqultu fi nafsi law amila hadha amalan yasunu bihi nafsu anil mas'alati kana ajmalu bihi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, orang fakir ya, seorang laki-laki yang fakir, tapi wajahnya ini seperti orang yang rajin ibadah begitu, enak dilihat mungkin gitu ya, pembawaannya tenang dan lain sebagainya. Ini si laki-laki ini hanya saja dia yas'alan nas, dia minta-minta sama orang, pengemis lah. Ini ada orang laki-laki tua, tapi di wajahnya ada asarun nusuk, ada kayak bekas ibadah begitu, tapi dia minta-minta sama orang, sehingga Imam Al-Junaid ini berbisik dalam hatinya, kata beliau, andaikan saja ini si orang ini dia punya pekerjaan ya yang layak begitu, sehingga bisa menjaga dia untuk tidak minta kepada orang, pasti lebih bagus, kata dia. Ini orang ini itu ngerentek gitu doang tuh, punya ngomong dalam hati, ini kalau dia punya kerjaan bagus, dia punya pekerjaan yang layak, tentu pekerjaannya dapat menolong dia untuk tidak minta-minta ke orang, pasti lebih baik begitu dalam hatinya Imam Al-Junaid. Falamma sarftu ila manzili wa kana li syai'un minal awrad bil laili minal buka wa salati wa ghairi dzalik. Lalu kata beliau, ketika aku pulang ke rumah, dan seperti biasa aku ini punya kebiasaan membaca aurad, membaca wirid ya, di tengah malam membaca wirid ya, ada kebiasaan membaca wirid, kemudian melaksanakan sholat, menangis memohon kepada Allah gitu, menjadi kebiasaan beliau setiap malam, kebiasaannya Imam Al-Junaid. Fasaqula alayya jami'u auradi. Kemudian tiba-tiba ini kebiasaan yang biasa dia lakukan itu terasa berat. Berat aja nih ngelakuin itu, mau sholat sunnah berat, mau baca Quran berat ya, kiranya begitu. Tiba-tiba dia merasa berat untuk melakukannya. Fasahartu, kemudian dia menjadi terjaga, cuman bengong aja begitu beliau ini pada malam itu. Wa ana qaidun faghalabani naum. Tiba-tiba beliau ketika duduk ini tiba-tiba dalam keadaan terjaga ini ketiduran ya, ketiduran, lagi bengong-bengong ketiduran. Fara'aitu dzalikal faqira hatta ji'a bihi ala khiwanin kasyatil mashwiyati. Nah, dalam tidur itu beliau bermimpi melihat ini seorang laki-laki yang tadi minta-minta itu ya, didatangkan kepadanya ke atas meja seperti layaknya kambing guling. Ini laki-laki ini didatangkan kepadanya, dihidangkan kepadanya dalam bentuk kasyatil mashwiyati, seperti kambing panggang gitu ya, kata beliau. Faqilali, kemudian ada orang yang mengatakan kepadaku, kullah mahu faqad kabdahu, makanlah dagingnya karena engkau telah menggibahinya, dalam mimpinya itu. Lalu kata beliau, wa kasyafa lil hal, kemudian beliau tersadar itu seolah-olah ingin menjawab, fakultu ma'agtabtuhu, saya tidak menggibahinya, itu kata beliau. Wa inna ma qultu fi nafsi syai'an, aku hanya berbisik saja di dalam hatiku. Jadi bukan gibahin, ini mah orang cuman ngerentek aja dalam hati begitu. Lalu kata ini orang, faqilali, dikatakan kepadaku, ma anta mimman yurdu minka mithla hadha, kamu bukanlah termasuk orang-orang ya yang diperbolehkan untuk melakukan hal ini. Karena Imam Al-Junaid ini kan terkenal sebagai sufi ya, sebagai ulama sufi, ulama tasawuf. Jadi bagi ulama besar sekelas Imam Junaid ya, ngomongin ngerentek gak enak aja sama orang udah gak boleh. Nah, kita mah masih
Itu nggak dihitung. Buat beliau katanya, engkau ini tidak termasuk orang-orang yang diperbolehkan melakukan hal itu. Ya, buat orang sekelas Imam Junaid, waliyun min auliyaillah, ini dosa gitu. Kira-kira gitu. Ya. Fadhhab wastahalla minhu. Maka pergilah kamu dan meminta halalnya kepadanya. Minta maaf maksudnya. Mintalah halalnya kepadanya, minta dihalalkan, minta dimaafkan kepadanya. Falamma asbahtu lam azal fi talabihi. Ketika datang waktu pagi, maka dia senantiasa mencari ini orang. Jadi Imam Junaid ini mencari si laki-laki tersebut hatta ra'aituhu fi mawdi'in, sehingga sampailah ia melihat laki-laki ini di suatu tempat. Yaltaqitu minal ma'i inda taraddudil ma'a awraqan minal baqali. Ya, dia sedang mengut sisa-sisa sayuran. Lembaran-lembaran bakol itu mungkin kayak semacam kubis gitu. Sisa sayuran di tempat mengalirnya air. Jadi kan orang dulu nyuci makanan itu di selokan atau misalnya di kali gitu. Nah, dia itu sedang mengutin itu di air itu. Sedang mengutin sisa-sisa sayuran yang dicuci. Mimma tusaqitu min ghuslil baqali. Ya, yang terjatuh dari orang-orang yang sudah mencuci sayuran tadi. Jadi menemukan ini orang lagi mengutin sisa-sisa makanan. Ya. Wasallam tu alaihi wa radda alayya. Kemudian aku membaca salam kepadanya dan dia menjawab salamku. Wa qala, lalu ia berkata, ta'udu ya Abul Qasim. Kamu akan mengulanginya wahai Abul Qasim. Itu kata orang belum ngomong apa-apa nih. Belum minta maaf. Kata si laki-laki ini, kamu ngulanginya lagi nggak? Ngulangi lagi nggak model begini? Ya, fakultu la, tidak. Qala, lalu ia berkata, idhab, ghafarallahu lana walaka. Pergilah kamu, semoga Allah mengampuni kita dan mengampunimu. Ini orang berarti bukan orang sembarangan. Wali juga. Ini juga berarti wali juga. Artinya bisa jadi kalau Imam Al-Junaid ini seorang waliyun min auliyaillah, bisa jadi ini orang pun adalah wali yang mungkin pangkatnya lebih tinggi. Ya kadang-kadang kan begitu. Nah ini kan yang jadi sulit itu adalah ketika kita menghadapi orang yang minta-minta. Ya saya aja sulit banget itu, susah banget ya. Apalagi kalau lihat jogrogannya masih keker banget gitu ya. Jogrogannya masih keker, masih muda. Nenteng-nenteng karung aja. Nah itu hari Jumat lagi. Iya, hari Jumat lagi. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi itu adalah cara Allah menguji kita gitu. Ya, cara Allah menguji kita. Kalau kata Imam Haddad kan, hatta walau kana dia datang meminta-minta sembari nunggang kuda, artinya dia pakai kendaraan bagus datang kepada minta sama kita, bisa jadi itu ujian buat kita. Ya. Dan hadiah orang yang beriman itu adalah datang ke depan pintumu orang yang minta. Berarti kalau ada orang datang ke rumah kita, orang yang minta-minta, ya salah satu di antara tanda kita ini orang beriman. Amin. Amin. Kan itu. Tapi memang susah banget itu. Susah banget. Kalaupun kemudian akhirnya kita ngasih, kadang-kadang sambil dongkol, ya kan? Iya. Sambil dongkol. Nah itulah kita ya manusia. Artinya perasaan itu kan tidak bisa kita tolak tuh yang begitu. Nah, tapi yang jadi ibadah itu bukan tidak ada sama sekali perasaan yang model begitu. Dongkol lah kita, kurang ikhlas kita ngasihnya itu. Tapi perasaan-perasaan itu kita harus lawan, harus memaksakan diri untuk udah ikhlasin gitu. Ya tentu yang namanya ikhlas, tentu yang namanya menghindari dari dia itu kan sesuatu yang bukan perkara yang mudah, karena itu datangnya ke hati kita susah kita tolak. Ya, karena susah kita tolak itu bukan berarti ada atau tidak ada, tapi ini kita harus berusaha untuk menghilangkan perasaan itu dari dalam hati kita. Nah itu yang dinilai oleh Allah, seberapa kuat kita melawan perasaan itu, gitu ya. Tanbihun, pengingat. Innal ghibata haramun ijma'an. Sesungguhnya ghibah itu haram menurut ijma' para ulama. Sepakat para ulama, ghibah itu haram.
Bal qala katsirun, bahkan banyak ulama berkata, innaha kabiratun, bahwasanya ghibah itu termasuk dosa besar. Ya, menurut sebagian ulama itu dosa besar. Wa qad naqala al-Qurtubi, ya sungguh telah menukil Imam Al-Qurtubi al-mufassir, beliau adalah seorang mufassir, wa ghairuhu, dan selainnya, al-ijma' terhadap ijma' ulama ala annaha minal kabair. Maka Imam Al-Qurtubi pun menukil daripada pendapat dari kesepakatan para ulama bahwasanya ghibah itu termasuk kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, doyan banget lagi. Kan? Aduh. Lima fiha minal wa'idi syadid. Kenapa termasuk dosa besar katanya? Karena di dalam ghibah ini terdapat ancaman yang sangat berat. Bahkan sebelum ini kan kita sudah baca hadis itu. Pak, seseorang mungkin pernah berzina katanya, gitu ya. Bahwa itu kemudian dia tobat, Allah ampuni dosanya. Kalau dia tobatnya sungguh-sungguh. Tapi kalau dosa ghibah tidak akan Allah ampuni sampai orang yang kita ghibahi mengampuni kita. Itu salah satu beratnya dosa ghibah. Ya, kalau meminta ampun kepada Allah gampang, mudah, karena Allah maha luas ampunannya. Tapi yang sulit adalah meminta maaf kepada sesama. Ya, karena kita nih manusia biasa, tentu pintu maaf kita tidak seluas pintu maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya perlu hati-hati dalam urusan ghibah ini. Karena menurut sebagian besar ulama, ya, banyak para ulama berpendapat bahwasanya ghibah termasuk dosa yang besar. Lakin hamalahu ba'duhum ala ghibati ahlil ilmi wa hamalatil Qur'an. Tetapi sebagian ulama juga katanya yang menggolongkan bahwa ghibah itu adalah termasuk dosa besar kalau ghibahnya kepada para ulama. Nih, jadi menurut sebagian ulama bahwa ghibah itu dosa besar. Tapi menurut sebagiannya lagi, ghibah itu dosa besar kalau yang dighibahi ulama. Hamalatil Quran, orang-orang penghafal Quran. Ya, berarti kalau misalnya ghibahnya orang biasa, bukan para ulama atau bukan penghafal Quran, maka termasuk dosa kecil menurut sebagian ulama. Ya, sini katakan lakin hamalhu ba'dhum ala ghibati ahlil ilmi, para ulama, ahli ilmu, wa hamalatil Quran, dan orang yang membawa Quran atau orang penghafal Quran, bahwasanya itu baru yang namanya dosa besar. Tapi kalau bukan kepada mereka, maka masuknya dosa kecil. Wa kadza istima'uha, begitu juga mendengarkannya. Ayo, ya, gue mau nggak ghibah sih, cuma lagi duduk orang ngomongin orang. Mendengarkannya, wasukutu alaiha, kemudian diam atas ghibah, nyimak, mal qudrati ala daf'iha, padahal dia mampu untuk menolaknya. Ya, menolak itu imma kita udah ngomongin atau nasihatin, atau kita pergi. Kita bisa pergi atau kita bisa nasihatin, tapi kita diam aja nyimak. Seru soalnya. Itu kira-kira. Nah, ya, ini juga termasuk ghibah. Ya, termasuk ghibah tuh. Dengerin doang ghibah. Ya, gue mah gak nimbrung sih, diam aja. Ya, atau kita lagi begini, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada orang tiba-tiba ngomongin aja. Ya, nyeletuk aja, nyeletuk. Nah, itu tiga termasuk ghibah. Wa alam anna haddal ghibatil muharramati, ketahuilah bahwasanya batasan ghibah yang diharamkan itu, nih perlu tahu nih. Batasan ghibah yang diharamkan itu seperti apa? Yang pertama, antadkuro walau binahwi isyaratin, yaitu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, walau binahwi isyaratin, walaupun sekedar isyarat. Nah, kita sering tuh, ya ada orang nih misalnya lewat, yang sering kita omongin, gitu, ya, kode dong, itu ghibah. Walau binahwi isyaratin, ghibah.
Halo pi. Tapi orang yang dimaksud adalah oh ini gitu misalnya gitu ya. Kalau gibahnya di grup. Gibah. Ya. Kata gimana kalau di grup? Walau binahwi kitabatin. Iya. Walaupun sebatas tulisan. Nah di grup kan kayak ngomong, nulis. Iya. Sama gibah juga. Astaga. Isyarat aja gibah, nulis apa? Apalagi. Astagfirullahaladzim. Hatta bil qalbi tuh, sampai dengan hati pun termasuk gibah bagi orang-orang yang khusus. Tadi tuh. Kalau kita mah dzikr, kalau ngomongin orang baru disebut gibah, kalau ngerentek dong maka enggak. Tapi orang-orang khusus, waliyun min auliyaillah ini haram, nggak boleh. Ya, termasuk gibah. Sebagaimana tadi yang kisah dari Imam Al-Junaid, ya, dia cuma ngerentek dong, maka sudah dihitung sebagai gibah. Ya, antar kurawlo binahi syaratin wa kitabatin hatta bil qalbi ghairal kal ghaib, ya, kepada orang lain yang tidak ada di tempat al mahsuril muayyan, yang sudah tertentu. Ya, misalnya gini, kita ngomong di sini nih, walaupun saya nggak nyebutin orang, tapi saya misalnya si fulan yang begini ini, misal nih, kalian udah oh si Anu, pasti si Anu nih yang diomongin. Nah itu juga gibah. Jadi walaupun tidak disebutkan namanya, hanya saya mengisyaratkan sesuatu yang membuat kalian itu paham siapa yang dimaksud, termasuk gibah. Ya. Termasuk gibah lisami hayyan kana au mayitan. Bahkan bagi orang yang mendengarnya, ya, hayyan au mayitan. Baik yang diomongin itu hidup ataupun sudah mati. Tuh, orang hidup pun, bagi orang hidup ataupun orang mati yang udah mati pun termasuk gibah. Gitu ya. Nih kalau di sini bahkan lisami. Kalau tadi mustami itu orang yang memang sengaja dengerin gitu ya. Tapi kalau sami itu lagi lewat orang lagi ngomongin orang gitu. Nah itu sami, artinya mendengar, tapi kita gak maksud dengerin. Kalau kita nggak nolak hati kita, masuk kita gibah. Kalau cuma selintas dong. Iya, kalau kita, oh, aduh, jadi kepo gitu. Ya. Berarti harus dilawan gitu ya. Kalau kita mendengar orang yang sedang ngomongin orang, udah tinggalin langsung. Jangan malah dideketin. Bima yakrahu urfan, dengan sesuatu yang dibencinya. Ya, urfan menurut kebiasaan. Ya, kalau kita ngomongin orang lain jelek, oh, gimana mukanya kotak banget misalnya. Apa saja yang membuat, yang secara adat, secara kebiasaan itu orang itu tersinggung atau orang itu nggak seneng, orang itu marah kalau diomongin itu ada orangnya, maka itu termasuk yang gibah. Tapi kalau misalnya diomongin yang bagus-bagus, sekiranya orang itu GR, gitu ya, itu bukan termasuk gibah. Jadi termasuk gibah itu kalau ngomongin orang dengan sesuatu yang tidak disukainya, itu gibah. Kalau yang disukainya berarti bukan gibah. Bima yakrahu urfan ayadhkuru bihi mimman huwa fihi bihadratihi aw ghaibatihi, itu ya. Ya. Dengan sesuatu yang tidak disukainya dan sesuatu yang ada pada dirinya, baik saat dia ada ataupun tidak ada. Tuh ya. Jadi ngomongin orang dengan sesuatu yang tidak disukainya dan hal tersebut ada pada orang itu. Tuh ya, kalau kita ngomongin orang, yang kita omongin itu ada pada orang itu, namanya gibah. Ya, baik orangnya ada ataupun tidak ada. Misalnya kalau ada mah kan orangnya lagi madep ke sono, kita ngomongin si Anu, ya pakai isyarat begitu. Nah itu juga sama gibah. Ya. Wa yajibu 'ala man diktaba ayubadiru ila taubati bisyurutiha. Maka wajib bagi orang yang menggibahi orang lain, yang bergibah kepada orang lain, untuk bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat-syarat taubat. Ya. Mana syarat taubat itu? Yang pertama, fayaqla'u. Yang pertama, melepaskan maksiat yang sedang dilakukan. Kalau sedang ngomongin orang berarti berhenti. Ya. Lagi ngomongin orang berhenti. Oh iya, ingat ini gibah, berhenti nih. Saya mau taubat. Berhenti tuh ngomongin orang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wayandam.
orang disebut tobat itu kalau setelah dia melepaskan perbuatan itu, tidak lagi mengulanginya, dia menyesali perbuatannya. Ya. Kemudian wa yastaghfiru lil mughdab, kemudian meminta maaf kepada orang yang digibahi. Nah, ini penting. Karena gibah hanya diampuni oleh Allah dosanya kalau dia meminta maaf sama orang yang digibahi. Illam ya'lam biha wa illa istahallahu minha. Ya, illam yu'lam biha, jika dia tidak mengetahui dengan hal itu. Wa illa, dan jika dia tahu, istahallahu minha. Kalau orang yang digibahinya tahu, maka tinggal meminta maaf. Ya. Fa in ta'adzaru limautihi. Sekarang kalau orang yang digibahinya sudah mati, sehingga kita nggak bisa minta maaf sama orangnya. Ya, orang yang kita omongin, orangnya udah nggak ada. Wa in ta'adzar, kalau kita kesulitan untuk minta maaf, limautihi, karena kematiannya, auli ghaibatihi, atau karena nih orangnya pergi entah kemana, orangnya udah nggak ada, nggak tahu di mana sekarang. Istaghfirullah lahu wa li nafsi, maka mintalah ampun kepadanya, kepada Allah, untuk orang tersebut dan untuk dirinya. Ya, jadi kalau orangnya sudah nggak ada, maka mintakan ampun kepada Allah untuk orang yang kita gibahi dan juga kepada diri sendiri. Wala yakfi tahlilu warathatihi. Ya, maka tidak cukup meminta maaf kepada ahli warisnya. Ya, kalau minta maaf kepada ahli waris itu nggak cukup, karena dosa gibah itu berkaitan sama orang yang diomongin, sama orang yang digibahin. Maka dia harus meminta maaf kepada orang yang digibahinya. Apabila dia sudah meninggal, maka kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah dengan cara memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang digibahi. Nah, dengan cara itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa gibah kita. Ya. Masalahnya sekarang ini kadang-kadang yang demen gibah kan perempuan, biasanya kan perempuan nih. Lalu bagaimana laki-laki, suami yang punya istri senang gibah? Asal kita datang dia ngomongin orang. Ada begitu ya, asal kita datang ngomongin orang. Ini kan wakil nih, ini sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pulang ngajar ke rumah, bang, ada orang ini tahu apa diceritain gitu ya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tentu yang namanya istri adalah tanggung jawab suami. Ya, semua yang berkaitan dengan istri tanggung jawab suami. Maka suami punya kewajiban atau berkewajiban untuk mengingatkan selalu istrinya. Wajib, kalau ada istrinya yang salah, ya, misalnya tadi melakukan dosa, suaminya wajib mengingatkan, wajib negur. Ya, wajib menegur. Enggak sholat wajib kita tegur, enggak nutup aurat wajib kita tegur. Kenapa? Karena gini, kalau yang dilakukan istri adalah semua yang dilakukan istri itu tanggung jawab suami. Maka apabila suami tidak memberikan teguran kepada istrinya, itu berarti dosanya ditanggung suami. Beda hal kalau kita sudah memberikan teguran. Ya, beda hal kalau kita sudah memberikan teguran. Kan ada tuh di buku Dulujan juga dibahas tuh, bagaimana suami itu bahkan menurut sebagian ulama boleh memukul istri karena melakukan kesalahan itu, karena melakukan dosa. Dia gimana kalau lenger gitu ya. Gimana kalau lenger? Betul, memang itu menjadi masalah, tapi itu adalah ibadah kita. Seberapapun buruknya, ya, seberapapun buruknya, tentu istri itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Maka keburukan akhlak, naudzubillah min dzalik, keburukan akhlak seorang istri, ya, seberapapun buruknya kita tidak boleh bosan untuk mengingatkannya, karena menjadi kewajiban. Ya, itulah kenapa kata Nabi,
kalau ada manusia, ya, kalau aku diperintahkan untuk memerintahkan orang untuk sujud kepada manusia, maka aku perintahkan istri sujud kepada suami. Ya, bahkan dalam hadis itu dikatakan, dalam hadis yang nggak panjang-panjang amat sih, kata kanjeng Nabi, laula iddi'aul ghaib la syahidtu ala khamsi nafarin min ahli jannah. Kata Nabi, kalau bukan ini adalah seruan alam gaib, kalau bukan ini prerogatif Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan bersaksi kepada 5 orang sebagai ahli surga. Disebut ini mumu ahli surga nih. Tapi ini kan adalah prerogatif Allah, hak Allah untuk punya itu. Maka kanjeng Nabi ngasih kisi-kisinya. Di antara kisi-kisinya adalah ar-radi'an hazaujuha, adalah istri yang suaminya ridho kepadanya. Ya, istri yang suaminya ridho kepadanya. Hanya saja kadang-kadang kita menjadi kalau ngomongin istri yang ridho, suaminya ridho kepadanya, kadang-kadang kita jumawa. Ya kan? Depan istri tuh. Oh. Ya, kata Ustaz juga apa? Ya. Nah, kita sebagai suami, karena salah satu di antara ciri ahli surga itu adalah perempuan yang ridho kepada suaminya, maka suaminya wajib membantu istrinya untuk menjadi wanita yang diridhoi oleh suaminya. Sebagaimana perintah Allah, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Karena ahl itu, kalimat ahl itu biasanya diterjemahkan atau ditafsirkan, kalau ada kalimat ahlun, maka yang pertama adalah yang dimaksud istri. Kalau alun, maka semua. Kalau ahlun, biasanya atau umumnya digunakan untuk istri. Walaupun ahli di sini, wa ahlikum naro, adalah keluarga, dimulai dari orang terdekat, yaitu istri. Karena itu tanggung jawab kita. Maka perlu untuk dibantu. Maka kata kanjeng Nabi, bagaimana cara membantu istri untuk mendapatkan ridho dari kita? Maka banyaklah tasamuh fi haqqina, maka banyaklah memberikan ampunan, memberikan maaf, memberikan toleransi kepada istri. Fi haqqina, untuk hak kita nih, untuk hak suami. Banyakin maaf dari kalau istri kita melakukan kesalahan, kurang memberikan hak-hak kita. Gitu ya. Misalnya tadi diberikan, diomongin dikit, kita ngomong sekalimat, dia 10. Ya, itu kan hak kita tuh. Ya, misalnya pulang, kita pengennya disambut dengan senyum, merenggut baik. Gitu. Kira-kira begitu. Itu hak kita tuh, hak suami, untuk mendapatkan pelayanan yang bagus dari istri. Nah, untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kita, katakan yang Nabi, maka banyaklah memberikan maafnya kepada istri kita untuk membantu dia mendapatkan ridho dari Allah. Karena itu juga tugas kita, menjadikan dia ahli surga. Ya. Lalu yang mana yang harus tegas? Yang tegas pihakillah. Tapi kalau urusan hak Allah, kita nggak boleh main-main sama istri. Kudu tegas, kudu galak. Kalau urusannya hak Allah. Ya, urusannya hak Allah. Kalau misalnya seperti istri gak mau sholat, istri gak mau nutup aurat, istri ya begitulah. Ya sekarang ya demennya mejeng misalnya, gitu ya. Kan sekarang tempat mejeng banyak, bukan cuman dia keluar, kadang-kadang di rumah juga mejeng, kalau motok mulu. Tempelin di media sosial, mejeng juga sama. Status WA. Iya, girang banget kalau dikatain cakep sama orang, sama lakinya mau bodo amat. Nah ini juga termasuk diantaranya adalah yang berkaitannya bukan cuma hak kita, tapi itu ada hak Allah di situ. Karena menjaga kehormatan dia sebagai suami wajib hukumnya. Ya, itu diantara gimana kita caranya suami membantu istri mendapatkan itu dari kita. Ya, makanya kan kata banyak sering ya kita ceritakan tentang kisah Syekh Abdurrahman Bajalahban. Kalau kata Nabi, man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi, orang siapa yang sabar kepada keburukan akhlak si istri, ya kan? A'tallahu lahu ma'ata Ayyub alaihissalam. Kalau ada seorang suami yang sabar atas keburukan akhlaknya, akhlak istrinya,
maka Allah akan memberikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Tapi juga sebaliknya, kata Kanjeng Nabi, wa man sabarat ala su'i khuluqi zaujiha, barang siapa perempuan yang sabar kepada keburukan akhlak suaminya, ya, maka dia akan diberikan alqahallahu thawaba asyata, pahalanya Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Itu sama tuh, karena memang ada hak yang sama. Kalau kata Allah dalam Al-Quran dikatakan falahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bagi perempuan itu punya hak yang sama kepada suami, ya, falahunna bagi mereka perempuan mithlul ladzi 'alaihinna, seperti yang diwajibkan kepada mereka bil ma'ruf, dalam kebaikan. Mereka berhak punya kebaikan, mendapatkan kebaikan dari kita, ya, sama seperti kita berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Dia juga sama, ada hak-hak dan kewajiban yang sama di antara kita. Hanya saja, ya, laki-laki lirijali alaihinna, maka katanya hanya saja laki-laki punya kedudukan yang lebih tinggi dari istri, karena suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin pada perempuan. Karena di situ kemudian oleh karenanya ridhonya Allah ada pada ridho suami bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki tentu tetap ridho kita ada ridho pada orang tua. Makanya itu perempuan wajib menghormati suami untuk mendapatkan ridhonya, dan suami sebagai suami wajib membantunya mendapatkan ridho suami. Kalau kita pernah dengar cerita Sayyidina Umar misalnya, Sayyidina Umar itu kan pernah satu cerita, satu kisah, ada seorang laki-laki datang mau ngadu kepada Sayyidina Umar tentang keburukan akhlak istrinya, ya kan? Pernah dengar kan itu? Datang ke depan pintu rumah Sayyidina Umar. Begitu depan pintu rumah Sayyidina Umar mendengar suara istrinya Sayyidina Umar lagi nyap-nyap, kurang lebih begitu. Sayyidina Umar, ya kan, penggawanya umat Islam, singanya umat Islam, ya, meneng baik, dinyap-nyapin sama istrinya, diam ya Sayyidina Umar itu. Sampai si laki-laki habis ketok pintu, dia mikir, wah, kalau Sayyidina Umar aja Khalifatul Mukminin, Amirul Mukminin, ya, khalifahnya apa nih, apa pemimpinnya umat Islam, apa orang beriman aja begini, ya bagaimana saya? Akhirnya dia balik nih si laki-laki ini balik, nggak jadi dah. Sayyidina Umar karena dengar ada yang ngetok pintu, dibukakan pintu, tanya, apa? Ada apa kamu datang kemari? Apa hajatmu? Nggak jadi ya Sayyidina Umar. Ya. Kenapa nggak jadi? Katanya, iya karena saya mau mengadu tentang buruknya akhlak istri saya. Tapi aku mendengar istrimu suaranya lebih kenceng, kira-kira begitu ya. Kayaknya aku dengar kencengan. Iya, kata Sayyidina Umar apa? Iya, kata Sayyidina Umar, betul. Kita sebagai laki-laki katanya ihtamal tuh. Kita nih harus mampu menanggung hal ini. Kenapa katanya? Karena mungkin istri kita capek. Dia sudah ngerawatin anak kita yang bukan kewajibannya. Ya, ngerawat anak itu bukan kewajiban istri, bukan. Nyusuin aja bukan kewajiban dia. Ya, udah nyuciin baju kita, kata Sayyidina Umar, udah masakin masakan kita, bikinin roti, bikinin nasi buat kita. Ya, kalau nyap dikit mah sabarin. Nah, ini bentuk daripada membantu istri untuk mendapatkan ridho suami. Artinya untuk hak dia nih, Sayyidina Umar mampu kok meredak egonya. Memang caranya begitu. Padahal ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meriwayatkan satu hadis, kata Sayyidina Umar, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Law rafa'atil mar'atu anna mar'atan," atau ayyama mar'atan gitu ya. Redaksinya lupa. Ayyamam atau anna mar'atan. Ayyama mar'atan. Ayyama mar'atin. Ya, siapa saja perempuannya rafi'at sautaha fawqa sauti zawjiha, yang mengangkat suaranya di atas suara suaminya, ya, la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Katanya illa an tatuba wa tarja'. Itu hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan nggak tahu. Jadi begitu istrinya nyap-nyap, enggak dipakai hadis ini nih. Kata Nabi Umar, lu dengar nggak hadis Nabi?
Kata Nabi, siapapun perempuannya yang mengangkat suaranya di atas suara suaminya, kata Sayyidina Umar, kata Kanjeng Nabi nih, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Barang siapa perempuannya yang mengangkat suaranya di atas suara suaminya, la'anaha kullu syai'in, maka segala sesuatu yang ada saat matahari terbit akan melaknatnya. Jadi semua makhluk yang ada pada saat terbitnya matahari akan melaknat si perempuan tersebut, illa antatuba wa tarja'a, kecuali dia bertobat kepada Allah, wa tarja'a, dan meminta maaf kepada suaminya. Ya, itu salah satu contoh di mana suami bisa membantu istri mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ridho dari suaminya berarti juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Sehingga kita ada pembanding nih kan? Karena ketinggian derajat kita dibanding istri kita tentu sebanding dengan tanggung jawab yang kita pikul. Ya, yang kita emban, yang kita pikul itu sama. Ya, kalau tadi kata ayat dikatakan falahun namitul ladzi alaihin nabil ma'ruf, sama halnya seperti kita menghendaki istri kita selalu terlihat cantik, maka juga istri kita juga pasti menghendaki kita selalu terlihat ganteng, selalu lihat keren gitu. Kalau kita pengen melihat istri kita selalu bersih, ya kalau di rumah bersih segala macam ya, maka juga sama. Kata Sayyidina Ibnu Abbas kan dikatakan, beliau mengatakan, uhibbu an atazayyana, katanya saya senang berhias, li imraati kama uhibbu an atazayyana li, gitu ya. Saya senang berhias untuk istriku sebagaimana saya juga senang istriku dandan untuk. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi perlakukanlah sama seperti kita memperlakukan diri kita. Pengen seperti apa kita, diperlakukan seperti apa, maka perlakukanlah juga istri kita seperti itu, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga istri kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.